ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ihsan. Mudah-mudahan dia membaca dan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diberikan tujuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita pada guru kita Al-Habib Novel Al-Idrus. Kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada waktu duha ini bisa duduk bersama silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan manfaat dunia akhirat. Pertemuan-pertemuan semacam ini nanti akan menjadi suatu hadiah buat kita, baik di saat hidup di dunia, ya, terutama nanti setelah pindah ke alam yang lain. Ya, kalau udah pindah ke alam akhirat, kalau udah pindah ke alam barzakh, kalau sudah pindah ke alam kubur, ya, kalau pindah ke alam lain, maka pertemuan semacam ini akan menjadi hadiah yang besar. Kenapa? Karena teman-teman yang baik itu nanti akan saling menolong. Ya, teman-teman yang baik akan saling menolong di dunia maupun di akhirat. Teman-teman yang baik akan saling membela di dunia maupun di akhirat. Ya, di akhirat kita butuh teman, di dunia juga butuh teman. Di dunia butuh teman, di akhirat juga butuh teman. Nah, ini pertemanan merupakan salah satu jalan yang paling indah ya untuk mendapatkan banyak kemuliaan. Mungkin ini jarang kita renungkan dan mungkin jarang dibahas. Orang itu kalau sholat sendiri yang punya teman, pahalanya sedikit.
Makanya orang kalau mau sholat disuruh cari teman. Jangan sholat sendiri. Betul atau betul? Sholat itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi kalau sendiri baiknya kurang. Makanya disuruh cari teman, biar sholatnya itu nilainya menjadi jauh lebih baik. Semakin banyak temannya, maka semakin baik nilai sholatnya. Sampai-sampai dikatakan kalau ada orang itu sholat tidak khusyuk, ya sholatnya total dari mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram sampai salam, nggak ada yang khusyuk. Semua ingatannya dunia semua. Tapi kalau sholatnya itu sama teman berjamaah, itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa diterima? Dijawab, ya karena dia sudah mau berteman dengan sesama muslim dalam menghadap pada Allah SWT. Mau berjamaah, mau berkumpul bersama. Sampai-sampai kalau ada 40 orang yang baik, yang pangkatnya biasa-biasa saja, ya pangkatnya biasa-biasa saja. Kalau 40 orang muslim yang baik ini kumpul, maka salah satu diangkat jadi wali Allah. 40 orang yang beriman kumpul, pasti salah satu diantaranya wali Allah. Kalau belum ada, satu dilantik jadi wali Allah, gara-gara mau kumpul berteman. Al-akhillah, orang-orang yang berteman yaumaidin nanti di hari kiamat, sampai nanti setelah hisab, saling bermusuhan. Orang-orang yang berteman saling bermusuhan. Illa, ada illahnya, kecuali. Siapa itu? Kecuali orang-orang yang pertemanannya karena takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya bermusuhan, saling tolong menolong. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman saya, nanti kalau kalian masuk surga duluan, ya nggak cari saya dulu, awas. Kita harus saling cari, ya mencari. Ya gambarannya kalau lagi touring tuh ya, touring itu. Ya saya kan belum pernah ikut touring. Iya. Ikutlah gitu. Ini kalau yang lagi touring, itu setahu saya dari Mas Budi, ada tim yang di belakang, ada tim yang di depan, ada yang di tengah ya, yang jalan bareng-bareng. Yang di depan bagian cari jalan, yang di tengah bagian yang jalan, yang di belakang bagian ngapain? Nunggu yang ketinggalan. Betul ya? Kalau ada yang ketinggalan, mungkin karena ya ngantuk, nepi, mungkin badannya kurang sehat, kurang enak, dia nepi. Mungkin mobilnya yang lagi kurang enak, mobilnya yang kurang sehat, harus nepi. Yang belakang kemudian akan berhenti, nggak mungkin ditinggal. Ya nggak mungkin ditinggal, dan tidak mungkin kehilangan posisi. Kenapa? Yang belakang kontak yang paling depan. Posisi di mana? Ya udah jalan duluan, buka jalan nanti kita susul. Itu baru touring di dunia. Bagaimana kalau touring mulai kubur sampai surga nanti? Emangnya orang-orang yang bertakwa akan meninggalkan temannya? Nggak ada. Itu ada bagian ngecek, yang itu ketinggalan nggak itu? Posisi di mana dia? Sudah pindah kubur belum? Oh hampir ya, hampir ya. Udah kita siapkan tim penyambutan, siapkan tim penyambutan. Katanya loh ya, saya juga belum berpengalaman. Ini dibutuhkan pengalaman masuk alam kubur. Mudah-mudahan nanti aja belakangan pengalamannya ya. Setelah hidup umur panjang, sehat walafiat bitaatillah, kelak wafatnya husnul khatimah. Ya kelak wafatnya husnul khatimah. Gak apa-apa. Biar merdeka anak-anaknya. Nah, itu katanya orang-orang yang berteman di alam dunia ini, kalau dia meninggal dunia di alam kubur sana itu, dia mencari berita tentang kawan-kawannya. Kalau ada kawan-kawannya yang di dunia ini sering kirim doa, sering kirim doa, sering kirim sodako, ya semacam tempat ini. Rumah ini kan diniatkan sama Mas Budi untuk orang tuanya, untuk keluarganya, gitu kan ya, dibuat majelis. Pahala terkirim, ya pahala terkirim. Kalau kita mau pengajian, seringkali ustadznya, kiainya, gurunya baca Al-Fatihah ila ruh, gitu kan, kirim doa. Selesai kadang juga dibaca Al-Fatihah ila ruh, ya kirim doa.
Itu yang dikirimi ketika terima kan nanya, ini dari siapa ini? Dari mana ini? Nah itu dicatat betul, diingat-ingat. Nah satu saat kok kirimannya berhenti, maka nanya, lo kok berhenti kenapa? Oh yang kirim sudah nyusun. Lo kok gak dikabarin? Ya. Posisi di mana? Itu langsung disambut. Ya langsung disambut. Maka kalau yang ngirim ini aktif ngirim, yang dikirimi akan dikasih tahu oleh malaikat. Sebentar lagi dia akan dijemput. Makanya sering orang sebelum meninggal diimpiin sama yang udah meninggal. Ya banyak yang mimpiin, artinya apa? Siap-siap itu biar gak kaget. Ya biar gak kaget. Dikasih petunjuk-petunjuk. Ya kalau paham, kalau gak paham ya gak paham. Ya kalau paham dia akan paham, kalau gak paham gak akan paham. Maka begitu dia mau meninggal dunia, malaikat Israil alaihissalam itu datang menjemputnya, gak sendiri. Malaikatnya itu datang nanti gak sendiri, yang lain ikut nemeni prosesnya itu. Seperti tenang-tenang, ya, jangan khawatir. Malaikat biar bertugas, kita hibur, kita hibur. Nah selesai, malaikat melaksanakan tugasnya langsung diajak ke alam barzah, diperkenalkan. Ini loh kuburan, alam kubur seperti ini. Ada mungkin ada RT RW-nya gitu. Ya, oh juga belum berpengalaman. Kan ada lokasi-lokasinya. Oh ini tingkatan wali besar. Oh tempatnya para nabi di sana, para rasul. Ya, ini yang orang awam. Oh yang ini, yang ini. Nanti diantarkan keliling ke gitu kan. Karena kalau kita masuk satu kota, jangankan kota, masuk mall baru. Mall baru ya, masuk mall baru. Mau cari toilet aja kadang bingung toiletnya di mana. Keliling dulu nanya gitu ya. Tapi kalau masuk bersama orang yang udah ahli mall tadi, mau makan, yuk sini. Mau ngopi, yuk sini. Mau belanja apa, yuk sini. Diperkenalkan semua. Bayangin alam barzah yang itu jauh lebih luas daripada alam dunia. Alam jagat raya yang kelihatan ini semua galaksi dibandingkan alam barzah seperti sebutir pasir di tengah padang Sahara. Nah, kalau kita nggak punya teman ya di alam sana akan masya Allah kurang bisa menikmati ya, kurang bisa menikmati. Jadi teman yang baik itu menguntungkan luar biasa. Syafaatnya akan membantu, pertolongannya akan membantu. Syafaat itu apa? Syafaat itu dalam bahasa Indonesia artinya pertolongan. Kalau dalam bahasa bisnis apa ya? Misal ginilah, saya mau ngurus surat ke kecamatan. Nah kalau saya kenal Pak Camat, kira-kira lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Betul, semua sesuai prosedur, tapi akan lebih mudah. Nah itu kalau Pak Camat bantu saya, biar prosesnya itu lebih cepat. Ya biar prosesnya lebih cepat, namanya Pak Camat lagi ngasih pertolongan, pelayanan lebih kepada orang-orang tertentu. Contoh nih misalnya, dokter lagi ngantri, urutan paling belakang, dokter spesialis jantung. Dia pindah ke depan bisa nggak? Bisa. Karena memang diberikan pelayanan khusus untuk orang-orang khusus. Karena kalau dokternya ngantri, pasien keburu mati. Ya pasien keburu mati, nggak bisa kita ngomong Pak ngantri dulu Pak, beda. Ini memang dibutuhkan oleh masyarakat yang melayani masyarakat banyak, maka ada pelayanan khusus. Nah ini negara berikan pelayanan khusus, namanya berikan pertolongan, syafaat, di antaranya itu. Nah para ulama itu nanti di hari kiamat punya syafaat, boleh ngasih pelayanan khusus pada orang-orang tertentu. Yang ngantri-ngantri dipanggil sini kamu, nggak jadi ngantri. Ya, yang lagi mau disiksa ngomong sama malaikat yang itu, tolong jangan disiksa. Dia bilang sama Allah, ya Allah tolong jangan disiksa. Ya udah kabul, selesai, gak jadi disiksa. Berkat pertolongan, syafaat. Ya syafaatnya para ulama. Syafaatnya teman-teman kita kan nggak ngerti ini di antara teman kita siapa tuh yang ternyata waliullah, nggak paham kita. Kirain ya, ternyata judulnya kirain, tapi ternyata dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kumpul semacam ini kelihatan sederhana, tapi nilainya luar biasa. Ibadah itu kalau sendiri bagus, tapi nilainya nggak seberapa.
Ibadah itu kalau berjamaah nilainya berlipat-lipat. Makan loh, makan itu. Makan ini kan ibadah ya. Ibadah kalau halal untuk memperkuat tubuh dalam taat itu jadinya ibadah. Makan sendiri itu gak bagus. Makan disuruh ngajak temennya, suruh berjamaah. Semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Namanya kenduri. Ya, semakin banyak jamaahnya. Kalau makan sendiri kasihan, gak punya teman. Dia mungkin melamun makannya, ditemenin sama setan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. 13 menit saya udah bicara mukadimah. Belum ceramah ini. Ya baru mukadimah tentang manfaatnya duduk semacam ini. Sahabatku dimanapun Anda berada. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Saya lagi pengen ngajarin diri saya dan teman-teman saya untuk merubah pola pikir. Ya, merubah pola pikir biar nanti ujungnya bisa seperti yang dibaca tadi, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Masuk surga langsung ucap Alhamdulillah. Kemanapun ke surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas. Landing di surga langsung Alhamdulillah. Ujungnya bisa itu. Caranya bagaimana? Nah, banyak orang yang hidup di dunia ini mengalami masalah. Dan tidak mungkin hidup di dunia nggak punya masalah. Wong kita lahir aja udah dengan masalah. Bu, melahirkan itu masalah nggak, Bu? Bu, melahirkan itu masalah nggak? Jangankan melahirkan, mengandung itu masalah. Diet berantakan. Betul? Gara-gara suami diet berantakan. Bukan dikasih makan, tapi disuruh ngasih makan anaknya. Suruh ngasih makan anaknya. Pipi yang udah bagus tiba-tiba tembung. Oh ya, gara-gara apa ini? Hamil. Masalah. Kemudian nanti melahirkan, masalahnya gede banget itu. Suami enak-enak aja, Insya Allah anaknya lucu. Istrinya gak dipikir lucu gak nanti ya. Gak dipikir, Insya Allah anaknya nanti lucu. Tapi gak dipikir istrinya nanti lucu atau enggak. Jangan-jangan kaku. Jangan-jangan kaku. Naudzubillah min dzalik, jadi mayat. Bisa ketika melahirkan meninggal dunia. Itu bukan jarang, banyak terjadi. Taruhan nyawa, masalah itu. Bayi yang mau keluar itu emang gak ada masalah, langsung pintu terbuka keluar gitu ya. Kayak sekarang di pintu dibuka, segala dibuka tinggal keluar. Gak bisa. Harus berjuang dia, tempatnya sempit, kepalanya segede itu, lubangnya sekecil itu. Gimana keluarnya? Padahal bayi gak bisa mikir. Ya, bayi gak bisa mikir. Maka kunci penyelesaian masalah yang nomor satu adalah jadilah seperti bayi, bergerak tanpa banyak mikir. Betul. Dulu pinter ya. Waktu di perut kan pinter. Suruh keluar, gak pakai ngomong, keluar. Lewat mana? Cuman bisa ngomong keluar. Lewat mana? Mana jalannya? Itu. Iya. Saya segede ini suruh keluar. Saya yang segede ini suruh keluar lewat situ. Sementara saya belum bisa lihat. Ada bayi di perut udah bisa lihat. Tanya sama dokter kandungan, saya nggak paham. Bayi itu lahir, betul matanya terbuka, belalak, tapi udah bisa lihat. Belum, kabur semuanya, betul. Nah kira-kira di perutnya ada senternya nggak? Di perut ini ada PLN di sini, tenaga surya di sini, ada lampunya, kelihatan, lubangnya di situ, kelihatan. Oh. Kan gak kelihatan. Iya, Allah yang ngasih tahu. Maksud saya begini loh, dulu waktu kita di perut tuh kita udah pinter, nggak kebanyakan nih mikir suruh keluar, yang penting gerak. Jalan dia ngomong sama Allah, ya Allah banyak di situ tapi kecil. Gimana cara keluarnya? Udah pokoknya kamu gerak, nanti ada yang bereskan. Ternyata ibunya berjuang.
Ternyata ada bidan yang siap bantu keluar. Ternyata ada sekelompok orang yang sudah dipersiapkan untuk memproses agar bayi itu keluar dengan selamat. Pertanyaan saya, waktu bayi udah pintar, kenapa gede jadi goblok? Mohon maaf saya ngomongnya kasar ya. Jadi bodoh, jadi bahlul, jadi apa bahasa Indonesia yang paling kasar untuk bodoh tau? Tolol, bego, apalagi udah terserah. On, ya, dungu. Kebanyakan mikir. Dikasih tahu sama Allah Ta'ala, masalahmu apapun itu aku selesaikan. Masih nanya, ya Allah gimana caranya? Kan gak mungkin. Lah kamu dulu bayi aja gak pernah ngomong gitu, udah gede kok nanya. Kurang ajar. Masukin lagi. Kita yang bingung kalau masukin lagi. Ya, akhirnya dimasukin lagi, tapi beda lubang dalam kubur. Nih masuk ke ibu pertiwi kamu, bukan ibu mau masuk ke ibu pertiwi. Bu, maaf ya Bu, saya ngomong begini. Kenapa saya ngomong begini? Biar saya sadar, kita semua sadar. Jangan mau dijadikan bodoh oleh urusan dunia. Jangan mau dijadikan kita ini pusing oleh urusan dunia. Karena dulu yang resikonya mati pun kita nggak pernah pusing. Ibu-ibu nggak teriak sama suami, aku mau mati lu mas, aku mau mati mas, aku mau mati. Nggak ada, betul Bu? Nggak ada. Doain ya mas, insya Allah sehat semuanya, berjuang, betul kan ya? Anak juga begitu, nggak terus kirim pesan, aku mau mati. Nggak ada. Nendang-nendang, aku mau keluar, mau hidup. Akhirnya keluar selamat. Makanya langsung suruh diadani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suruh adani, suruh ikomahin. Ingatkan tuh, yang maha besar Allah, yang buat kamu sukses sholat. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, hayya sholat, hayya ala falah, hayya kesuksesan. Yang buat kamu sukses itu sholat. Tapi orang tuanya bisikin, sekolah yang pinter ya nak, biar jadi dokter. Sekolah yang pinter ya nak, biar jadi insinyur. Sekolah yang pinter ya nak, biar jadi konglomerat. Sekolah yang pinter ya nak, biar jadi bagus semua itu. Tapi kenapa enggak? Sholat yang pinter ya nak, biar selamat. Sholat yang pinter ya nak, biar kamu sukses. Sholat yang benar ya nak, biar kamu jadi manusia yang benar. Kenapa itu tidak kita bisikkan, tapi kita bisikkan yang lain. Boleh dilanjut? Alhamdulillah, 20 menit 44 detik. Saya udah lama gak begini nih, lama gak live ya, lama gak live. Beberapa hari ini saya ke live. Live yang di majelis umum, karena saya lama gak pengajian. Majelisnya di rumah saya sendiri, sama di layar monitor YouTube, tapi dari rumah. Udah lama gak keliling. Ya, lama gak keliling. Ini sekarang baru mau keliling lagi. Tapi hanya di tempat teman-teman saya. Ya, tempat teman-teman saya. Karena udah tua. Usia udah 50 Hijriah. 60 sampai 70 tahun itu usia kuburan. Jadi ya siap sadar diri. Makanya saya beraktif ke teman-teman saya biar teman saya ingat. Nanti kalau saya berangkat teman saya semakin ingat. Tapi saya berharap teman saya berangkat duluan biar saya ingat. Saya belakangan aja biar bisa mendoakan. Betul kan ya? Tapi setelah panjang umur, saya walafiafi, fatilah, panjang umur dulu semuanya insya Allah. Amin. Belajar dari bayi tadi. Keluar gak pakai mikir, semua udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa permasalahan kebanyakan orang di zaman sekarang ini yang dewasa dan beriman, sekolahnya pun gak nanggung-nanggung, bukan TK, bukan SD, minimal SMA atau SMK, bahkan banyak yang keluar dari sarjana. Kenapa? Permasalahannya itu sangat cupu, fulus. Masalahnya apa? Gak punya duit. Ya Allah. Masalahnya apa? Suami ngambek. Masalahnya apa? Istri cemberut. Masalahnya apa? Ya ekonomi nurun. Punya duit? Punya, tapi penghasilan nurun, omset menurun.
dianggap masalah. Dianggap masalah. Itu semua sebetulnya bukan masalah. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Masalah itu kalau kita tidak sholat, itu masalah. Naudzubillah min dzalik. Masalah itu kalau sampai kita maksiat, itu masalah. Naudzubillah min dzalik. Masalah itu kalau anak tidak mau sholat, itu masalah. Naudzubillah min dzalik. Masalah itu kalau istri tidak mau berhijab, itu masalah. Naudzubillah min dzalik. Masalah itu kalau suami tidak mau sholat, masalah. Naudzubillah min dzalik. Itu baru masalah. Kalau urusan dunia ini bukan masalah. Tapi untuk yang begitu, yang dunia yang cupu tadi itu, yang kecil-kecil itu tadi, segede apapun itu kecil, bukan masalah. Karena ada solusinya. Nah, kalau ada solusinya kan bukan masalah. Kalau nggak ada solusinya baru itu namanya masalah. Semalam di MRBJ Masjid Nabi Darujaya saya ngomong begini. Saya ulangi dikit ya, biar saya semakin merasuk. Ini kan sebenarnya kalau saya ngomong tuh ingetin diri saya sendiri, karena utang saya banyak. Utang saya nggak nanggung-nanggung, di atas 15 miliar. Nah, kalau bapak ibu paling seberapa sih utangnya? Nggak banyak apa? Iya, utang saya di atas 15 miliar. Serius ini, kalau di total tuh ya, kalau di total. Buat nguatkan diri saya sendiri, saya ngomong begini, berbagi ilmu, sharing. Saya mau ngasih satu contoh ya. Ada orang mau bayar kontrak rumah. Tanggal 3 September kontrak rumah habis. Kalau tidak dibayar maka diusir dari kontrakan. Satu, dia tidak punya teman yang akan nolong. Dua, tidak punya saudara yang punya uang. Tiga, gak punya tabungan untuk dibayarkan. Empat, gak punya aset untuk dijual. Lima, tidak punya gaji yang cukup untuk makan sehari-hari. Pertanyaan saya, masalah gak? Buat orang tadi masalah gak? Buat dia kira-kira jalannya terang atau gelap? Jalannya lebar atau sempit? Sempit atau buntu? Buat dia jalannya sempit atau buntu? Buntu. Betul kan ya? Jalannya buntu. Inilah kesalahan fatal kebanyakan manusia. Karena dia lihat yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah teman yang punya uang, saudara yang punya uang, penghasilan yang cukup, tabungan yang ada, aset yang bisa dijual. Lantas di mana Allah Subhanahu wa taala? Lantas makna punya Tuhan itu di mana? Lantas makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu apa? Jadi dia melihat yang bisa nolong duit, yang bisa nolong dipinjami duit sama orang yang punya duit, yang bisa nolong kalau ada aset yang bisa dijual jadi duit, yang bisa nolong kalau ada tabungan duit yang cukup untuk bayar kontrakan. Allahnya di mana? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya langsung jadi buta dan buntu. Saya nggak punya solusi. Saya nggak punya solusi. Jalan saya buntu. Jalan saya buntu. Beda dengan Pak Yai. Beda dengan kalau di Betawi panggilannya apa Pak Yai? Hah? Yai juga ada? Haji Yai ya. Kalau di Banjar guru. Ya di Banjar guru. Beda-beda sebutan. Guru, Yai, Ustaz, Syekh, apapun itu, Habib, terserah nyebutnya apa. Ini sepekan lagi harus dibayar ini sekian ratus juta keperluan pesantren. Gimana? Duitnya ada nggak? Belum ada. Nah terus gimana? Nanti gimana? Ya gimana? Lu kan harus dibayarkan, ya nanti dibayar. Bayarnya pakai apa? Ya pakai duit. Duitnya mana? Belum ada. Cara mengadakannya bagaimana? Gak tahu saya. Lu kok gak tahu gimana? Ya bukan saya yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Ya hanya Allah yang bisa, bukan saya. Lu kok bapak santai sekali? Ya kenapa harus gak santai? Lu kok bisa begitu? Ya memang begini. Ya memang
begini. Begini bagaimana? Kan nggak ada. Ada. Di mana? Di Allah Ta'ala. Di Allah itu di mana? Ya di Allah. Jadi di Allah. Mau ngomong Allah nggak ada. Mau ngomong Allah nggak bisa. Mau ngomong Allah nggak mampu. Pasti akan nanya lagi. Lah caranya gimana? Nanti Allah ngasihnya. Caranya bagaimana Allah mewujudkannya? Kamu kan harus usaha. Kamu kan harus usaha. Udah usaha. Tapi kan nggak cukup. Ya makanya saya nggak mau bergantung sama usaha. Karena usaha nggak akan pernah cukup. Di situ titiknya. Saya nggak pernah bergantung sama usaha, karena usaha nggak akan pernah cukup. Saya nggak akan bergantung sama angka, karena angka bisa dihapus sewaktu-waktu. Nih, yang punya rekening di bank, pernah nggak suatu ketika saldo tiba-tiba nol? Lapor ke bank, ini saldo saya kok nol. Dengan jantungnya sudah dung, gitu kan dia? Dijawab, maaf Pak, lagi ada perbaikan sistem, saldo Bapak aman. 1 jam lagi muncul angkanya. 1 jam lagi muncul angkanya. Baru dapat omongan dari pihak bank mengatakan saldo Bapak aman. 1 jam lagi muncul, hatinya tenang. Oke? Nah kalau Allah yang punya segala-galanya bilang jangan khawatir, rezekimu ada sama aku, tunggu saja akan kuturunkan. Tenang atau galau? Harusnya. Nyatanya? Harusnya tenang. Nyatanya? Kalau kan begitu ya, kenyataan ini saya bicara kenyataan hidup sekarang ini loh ya. Nah kenapa para guru, para kiai, para ulama, para asatidz, para masyayikh, para habaib yang punya ilmu, yang berakhlak, kenapa bisa tenang? Karena paham hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang bisa mewujudkan semua itu, dan caranya beliau tahu. Apa caranya? Cukup 1 ayat. Cukup 1 ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Masalahnya apapun Allah beri jalan keluar. Sekarang saya mau nanya dulu deh. Boleh saya nanya ini? Percaya nggak sama Allah? Ya, kalau nggak percaya kan ngeri. Percaya kan sama Allah? Nah sekarang saya mau nanya, ada nggak yang lebih kuat dari Allah? Nggak ada, nggak mungkin. Semua makhluk ciptaan Allah lemah. Yang kuat hanya Allah. Dan Allah tuh pamer kekuatannya. Allah tuh show of force tiap detik. Tiap detik itu Allah pamer kekuatan. Kalau kita mau baca berita, sebentar gunung di sana batu, sebentar gunung di sana muntah, sebentar di wilayah bumi bagian sana ada gempa, sebentar di sana ada angin yang luar biasa, sebentar ada orang sehat tiba-tiba mati. Betul kan ya? Allah kan tunjukkan kekuatannya. Sebagian dari kekuatan yang ditunjukkan. Ya sebagian. Allah itu maha kaya. Gak nanggung-nanggung Allah kalau pamer kekayaan. Lihat bumi ini. Baru bumi aja kita udah geleng-geleng. Lihat bintang kita bingung, banyak segitu. Maha kayanya luar biasa. Allah itu maha bisa, ditunjukkan semuanya. Harusnya kan kita mantap ya. Harusnya kan kita ya yakin. Nah kalau Allah udah bilang begini, masalah apapun saya bereskan. Harusnya kita tenang atau galau? Tenang kan? Nah kita kan nanya syaratnya apa? Misal begini nih, Mas Budi ngomong sama teman-teman Teruci, ngomong begini, masalah lu apapun gue beresin. Sementara antum tahu kapasitas beliau, misal ya, ternyata beliau punya uang 200 triliun. Lu misalnya cuma misal. Kan diaminin bagus gitu ya. Punya uang 200 triliun. Dermawannya luar biasa. Terus ngomong sama teman-teman Teruci, jangan khawatir, masalah lu apapun gue beresin. Nanya, syaratnya apa Bud? Gitu kan ya? Syaratnya apa Bud? Yang penting baik aja sama istri, baik sama suami, dan sholat 5 waktu. Misal ngomong begitu, ini syarat mudah atau berat? Mudah atau berat?
Seharusnya mudah atau berat? Mudah kan? Sholat 5 waktu. Mudah atau berat? Mudah. Baik sama istri. Mudah atau berat? Seharusnya mudah. Masalah lu apapun gue beresin. Punya masalah? Sholat 5 waktu baik sama suami baik sama istri. Tinggal ngomong apa sama Om Budi? Bud, iya. Oh, utang belum lunas. Dicek sama Budi. Oh, sholat bagus sama keluarga bagus. Kling, transfer, beres urusan. Transfer beres urusan. Ini cuma contoh yang saya sampaikan biar mudah diterima. Baru ada manusia yang menjamin dengan syarat tertentu kita tenang. Nah ini Allah yang menjamin dan mengatakan ya ja'allahu makhraja. Dia Allah akan selalu memberi jalan keluar. Syaratnya cuma satu, siapa bertakwa sama Allah, selesai. Orang bertakwa itu bukan berarti gak punya dosa. Ya, orang bertakwa bukan berarti gak punya dosa. Orang bertakwa bukan berarti tidak bermaksiat. Orang bertakwa itu melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Kalau ada larangan yang dia terjang, dia minta ampun, itu namanya bertakwa. Dia berbuat dosa, dia bertobat, itu namanya bertakwa. Dia bisa taat, dia bersyukur, itu namanya bertakwa. Dan itu sangat-sangat mudah. Coba kalau syaratnya begini, siapa yang mau dapat solusi dari Allah, maka dia harus sholat dari pagi sampai malam selama 10 hari. Siapa yang sanggup? 24 jam kali 10 sholat terus. Sanggup gak? Oh, saya yang pertama kali mundur teratur. Gak sanggup. Kita gak sanggup. Tapi Allah gak bilang kamu sholat 1000 rakaat saya kasih solusi, enggak. Kamu puasa sepanjang hari saya kasih solusi, enggak. Kamu kerja dari pagi sampai pagi saya kasih solusi, enggak. Kamu keliling ketuk rumah orang minta pertolongan saya kasih solusi, enggak. Kamu datangin pakar minta nasihat saya kasih solusi, enggak. Allah bilang wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah, selesai. Jadi solusi itu enggak jauh-jauh, tinggal kita cek sholat kita gimana ya, hubungan sama orang tua gimana ya, sama anak seperti apa ya, sama suami sama istri bagaimana ya, sama tetangga seperti apa. Udah, utang piutang bagaimana kita. Oh, orang punya utang nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Emang masalah? Enggak. Kalau belum bisa bayar kan tinggal ngomong sama yang punya duit, mohon maaf saya belum bisa bayar, gitu aja kok repot. Yang punya marah ya nggak apa-apa, dimarahin dengarkan saja dan sabar. Terus mau ngapain? Ya kan ya sabar. Emang sabar itu berat? Mau cuman merubah perasaan aja kok berat? Sabar dicaci maki itu kan cuma urusan mengelola perasaan. Harusnya itu mudah. Beda dengan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, sabarnya diseksa, ditindihin batu, teman-teman di Gaza itu berat sabarnya. Gak punya rumah, bentar-bentar ada bom, bentar-bentar ada tembakan, meriam, gak jelas, setiap saat nyawa terancam. Ibu yang dicinta bisa hilang sesaat, suami yang disayang bisa hilang sesaat, sabarnya berat. Alhamdulillah kita di Indonesia adem, ayem, makmur, ya syukuri. Sabarnya paling ngapain sih? Sesusah-susahnya kita ini, rata-rata masyarakat kita nih ya, sesusah-susahnya sehari makan lebih dari 3 kali kok. Betul kan? Sesusah-susahnya ya, sehari makan lebih dari 3 kali. Yang susah makan di Indonesia, gak usah repot, cari pengajian, insya Allah makan. Betul? Saya pengangguran, gak punya uang untuk beli makan, gak usah beli makan. Yang rajin datang pengajian, datang itu pengajian 1 Jabodetabek, ya, yang jaraknya dekat-dekat saja, ya dekat-dekat saja. Oh, Senin pagi ini menunya ini, Senin siang di sini menunya ini, datang aja udah, berangkat niat cari makan, boleh nggak? Boleh. Sebaik-baik makanan adalah makanannya orang yang bertakwa. Bagus. Jadi jangan bilang di Indonesia susah makan, di tempat lain mungkin susah makan, di sini makan itu mudahnya luar biasa. Terus sabarnya sabar apa? Dimaki orang, Allah cuma urusan telinga kok.
Urusan telinga. Ya udah pakai headset. Gitu aja kok repot. Kata almarhum Gus Dur, masalah itu di Indonesia cuma ada 2. Dan di dunia juga cuma ada 2. Kata almarhum Gus Dur rahimahullah. Yang pertama, masalah yang bisa kamu selesaikan. Ada kan masalah kita bisa selesaikan, cuman butuh waktu, misal begitu ya. Ya udah, ngapain kamu pikirin, bisa kamu selesaikan. Betul? Jadi kalau masalah bisa diselesaikan, ya udah nggak usah dipikirin. Yang kedua, masalah yang kamu nggak bisa selesaikan. Udah tahu nggak bisa selesaikan, kok dipikirin, kan bodoh. Jadi kata Gus Dur, apapun masalahnya nggak usah dipikir selesai, nggak dipikir juga selesai. Nyantai aja. Takwa itu yang harus dipikirkan. Nah sekarang ini banyak orang yang bingung cari solusi. Padahal solusi dari Nabi, kalau saya belajar Nabi Muhammad SAW, solusinya itu baca la haula wala quwwata illa billah, baca istighfar. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh itu pernah kaumnya mengalami paceklik dan berbagai persoalan. Persoalan. Solusinya apa? Cuman satu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh diabadikan dalam Al-Qur'an dengan wahyu Allah Ta'ala, kalian semua istighfar, minta ampun sama Tuhan kalian. Udah selesai. Kalau itu kalian lakukan, maka Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit. Yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan kalian akan ditolong punya duit banyak, harta banyak, dan anak banyak. Jelinya Al-Quran itu diawali dengan harta baru anak. Ya, jelinya Al-Quran ya. Harta banyak baru anak banyak. Kenapa? Allah kalau ngasih solusi tanpa masalah. Tapi bukan pegadian loh ya. Bukan. Allah kalau ngasih solusi tanpa masalah. Karena kalau dikasih anak banyak, berhenti di situ, anak banyak, tapi nggak punya duit banyak, masalah nggak? Masalah. Anaknya banyak, tapi nggak punya duit, puyeng dia. Maka sama Allah Ta'ala janjinya apa? Istighfar, kasih hujan dulu, bisa hidup, tumbuh semuanya, bisa makan, bisa minum. Setelah itu kasih duit yang banyak. Begitu punya duit yang banyak, punya anak banyak, maka nggak jadi masalah. Maka ibu, kalau para suami nuntut punya anak banyak, ibu iyakan. Jangan lupa ya Pak, cari duit yang banyak. Tapi jangan nolak. Jangan mengatakan nggak punya duit kok minta anak. Jangan begitu. Nanti kita bisa jadi musyrik tanpa kita sadari. Tapi kita sarankan semangat kerja ya Pak, cari duit yang banyak, karena kita akan punya anak yang banyak. Nah Allah Ta'ala kasih harta banyak, anak banyak, kasih kebun, ya kasih pengairan di kebunnya sehingga bisa hidup, punya perusahaannya hidup. Satu solusinya istighfar. Nabi berkata kepada sahabat yang gak punya duit, perbanyak mengucap subhanallah bihamdi, subhanallah itu astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar. Satu lagi suruh sholat hajat 2 rakaat. Satu lagi baca la haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was shalah. Kalau ingin pertolongan Allah, sabar sama sholat. Sabar itu apa? Ahli tafsir mengatakan sabar itu puasa. Jadi salah satu solusi masalah urusan apapun mau ditolong Allah, rajin puasa, rajin sholat. Selesai. Gak ada yang repot, gak ada yang susah. Nah zaman sekarang ini kita terbentur masalah karena kita melihat sarana penyelesaian masalah, bukan melihat yang bisa menyelesaikan masalah. Ketika sarananya nggak ada, kita menganggap masalah nggak akan selesai. Tapi kalau kita melihat sumber, dia Allah yang menyelesaikan masalah, sarananya nggak ada, kita akan ngomong nanti Allah akan berikan sarana, nanti Allah akan penuhi sarana. Kalau kita melihat Allahnya. Tapi kalau kita melihat sarananya, begitu sarananya nggak ada, maka puyeng karena kita nggak tahu, nggak ingat kalau yang menyelesaikan itu ada, yang menyelesaikan selalu ada, Allah Ta'ala. Akhirat terasa nggak terasa ini udah 42 menit.
Ya, terasa nggak terasa udah 42 menit. Kalau tenggorokan saya terasa. Iya, terasa nggak terasa udah 42 menit. Saya ambilkan satu contoh yang nggak nanggung-nanggung. Allah mau ngasih contoh lewat wanita. Bu, wanita sama pria itu kuat siapa, Bu? Ayo, bukan pria atau wanita, Bu? Nah, pria atau wanita? Masya Allah. Yang di depan langsung teriak wanita. Kenapa? Istrinya ada di sini, saudara-saudara. Kuat segala-galanya wanita. Nah, menurut ilmu fisik, ya ilmu fisik, wanita itu fisiknya lebih lemah dibandingkan kaum pria. Makanya kalau urusan angkat-angkat minta tolong pria. Betul kan ya? Karena fisiknya lebih kuat. Secara fisik pria itu lebih kuat. Nah, Allah ambil contoh wanita yang secara fisik lebih lemah. Siapa itu? Siti Hajar alaihissalam, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba dibayangkan seorang wanita dengan bayi usia 2 tahun ditinggal suaminya di suatu tempat yang tidak tersentuh oleh kehidupan. Ini saya ambil bahasa yang paling vulgar, tidak tersentuh oleh kehidupan. Artinya nggak ada pohon, nggak ada air. Sampai hari ini Mekah itu digali sedalam apapun nggak dapat air. Minyak dapat tapi air enggak. Hanya ada 2 sumur yang saya tahu di Mekah itu ada. Sumur Zam-Zam dan satu sumur lagi. Hanya ada 2 tempat lain digali, keluarnya adalah minyak. Makanya yang dipakai air Zam-Zam sama air dari sumur yang satunya disedot, dialirkan kemana-mana. Nanti diambil juga air suling dari Jeddah, dikirimkan ke Mekah. Ya, susah air. Pohon saat itu gak ada, tanaman gak ada air, burung gak ada, hewan gak ada, tidak tersentuh kehidupan. Wanita dan bayi. Bu, mau nanya Bu, ibu bawa bayi usia 2 tahun ditinggal suami sendirian tanpa ATM. Tanpa ATM. Ditinggal sendirian di hotel berbintang 10. Di kamar dikunci tanpa ATM. Dah di sini. Pertanyaan saya, resah, gelisah, galau atau tenang? Bayi 2 tahun. Udah nggak minum ASI. Sama suami dikasih, ya ini dikunci loh ya, dikunci. Ya, ini ada susu cukup untuk 3 hari. Ini ada nasi, ya cukup untuk 3 hari. Insya Allah seminggu lagi saya datang. Cukup untuk 3 hari. Terus kalimatnya insya Allah seminggu lagi saya datang. Dilarang keluar. Krek kunci. Ibu teriak atau senyum? Anaknya jawab, teriak. Teriak ya. Gimana ini nanti? Bagaimana ini? Ini gak masuk akal. Belah kamu gak punya perasaan, akan teriak. Siti Hajar alaihissalam dengan bayinya Nabi Ismail alaihissalam ditaruh di tempat yang gak ada rumah. Bukan hotel bintang 10, gak ada rumah. Tidak dibangunkan oleh suaminya tenda rumah, tinggal di sini enggak. Ditinggal begitu saja, dah tanpa kata-kata. Gimana rasanya? Sarana hidup gak ada. Nabi bukan perempuan kok. Rasul bukan perempuan. Gak ada perempuan jadi Nabi dan Rasul. Manusia biasa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta pada Tuhannya, cinta pada suaminya, enggak banyak nanya, cuman satu kata, Allah yang suruh, iya, lanjutkan suamiku, jangan khawatir, pasti Allah akan tolong kamu. Coba kalau suami zaman sekarang.
Masya Allah. Dek, kamu saya titipkan ke Allah ya. Emang aku mau mati? Paketin JNE. Hasilnya, kita semua kan tahu cerita ini, cuma mungkin kurang merenung. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya dibekali dari jauh dengan didoakan dan lain sebagainya ya. Kita nggak bahas Nabi Ibrahim, saya mau bahas perempuan yang mulia ini, wanita yang mulia ini, sini aja. Hatinya tenang. Kenapa bisa tenang? Ini yang harus kita pelajari. Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau saya kasih contoh Nabi, dibilang Nabi. Kasih contoh Rasul, bilang Rasul. Kasih contoh bukan Nabi, bukan Rasul, dibilang istri Nabi. Kan repot. Ini wanita solihah. Hatinya tenang karena tidak pernah belajar dengan melihat sarana. Hati kita risau karena hidup selalu melihat sarana. Sarana ada, hati tenang. Sarana nggak ada, hati hilang. Yang dilihat sarana. Tapi kalau lihatnya Allah, sarana nggak ada, Allah selalu ada. Makanya surat Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali setara dengan khatam Al-Quran. Karena Al-Ikhlas diawali dengan Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang ada, yang Maha Esa. Allahus Samad. Bergantunglah pada Allah, karena Allah lah tempat bergantung harapan seluruh makhluknya. Jangan bergantung pada sarana apapun, Allah. Masalah mulai ketika air habis, makanan habis, sarana habis. Sarana gak ada, bayi nangis. Masalah. Tapi masalah itu bukan masalah, karena punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segera cari air. Bukan gak cari. Tapi nyantai nyarinya, lari sofa marwah. Gak ada, tetap nyari. Bukan kemudian kembali dan pelukan sama anaknya. Nah, terima kenyataannya, nah, yuk kita tunggu ajal menjemput. Karena gak ada kehidupan di sini, gak ada orang di sini, gak ada air di sini. Ya kan? Kalau begitu berarti kan bergantung sama sarana. Tapi kenapa wanita ini gak pernah putus harapan? Karena dia berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergerak terus. Maka orang yang berhenti, tanda dia tidak punya hubungan yang kuat pada ilahi. Orang yang hubungannya kuat sama Allah Ta'ala itu gerak terus. Usahanya itu unlimited. Apapun yang halal dia lakukan, gerak terus. Hasilnya, karena hatinya ke Allah, Allah tunjukkan kemahabisaannya. Yaj'allahu makhraja. Dia Allah memberi solusi. Solusinya apa? Gak usah gali, gak usah nyedot, gak usah nyari. Langsung dimunculkan di kaki yang membutuhkan. Yang butuhkan siapa? Bayi. Dimunculkan di kaki bayinya. Sehingga gak perlu angkat-angkat air. Coba kalau airnya itu jauh, nanti masalah lagi. Ngangkutnya pakai apa? Nanti jalannya berapa jauh. Kalau didatangkan sama orang, nanti bayarnya berapa? Bayarnya bagaimana? Nanti diperbudak oleh manusia itu perempuan sendiri loh ini. Maka sama Allah dimunculkan solusi yang luar biasa, air di kaki. Dari air itu maka burung datang, karena ada air. Burung datang. Ada burung, orang dari jauh lihat, berarti ada kehidupan, orang mampir di sana. Itu dari Yaman. Orang-orang ya Yaman. Orang Yaman ini melihat kok ada air yang punya perempuan sama bayi, maka tawar-menawar. Boleh tidak kami gunakan airnya untuk hidup di sini, minum, bercocok tanam. Nanti hasil dari tanaman ini kami berikan kepada kamu. Ya, jadi kita bisa hidup bersama. Itulah asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab ini dari Yaman, nikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Lahir terus sampai sekarang Nabi Muhammad SAW itu dari sana. Ya asalnya dari sana. Yang bawa Islam ke Indonesia mayoritas ulama-ulama dari Yaman. Karena orang Yaman ini suka untuk melakukan perjalanan. Ya, suka keliling dunia. Dari sejarahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dapat air kemudian bisa hidup, semua didatangkan. Sarananya didatangkan, paham ya? Nah, kalau kita enggak fokus sama sarana, maka sarananya dihilangkan. Kalau fokus sama Allah,
sarananya didatangkan. Fokus sama sarana, sarananya dihilangkan. Kenapa? Allah pengen kita lihat Allah. Para kiai udah paham itu kuncinya, maka para kiai sibuk lihat Allah, gak mau lihat sarana. Murid-muridnya yang kepanasan, Yai, kok begini ya? Solusi gimana Yai? Gak cukup Yai, guru gak cukup guru. Bagaimana nih guru? Ini gak masuk akal guru, gak sesuai dengan apa yang saya pelajari guru. Harusnya bagaimana? Saatnya kita belajar, bukan saatnya kita ngajari. Ya, belajar dari ulama, belajar dari orang-orang terdahulu, belajar dari orang soleh. Jangan kita mengajari karena punya ilmu dari SD sampai kuliah. Entah ilmu itu sumbernya dari mana. Saya punya teman sudah meninggal rahimahullah, punya anaknya kuliah di Jerman. Berhenti kuliah, stres. Dia mengatakan saya stres kuliah di Jerman, gak kuat. Bukan stres seperti stres gila, bukan ya. Stres gak kuat, berhenti. Dia belajar ilmu ekonomi. Duduk sama saya ngobrol, kenapa kamu stres? Gara-gara belajar ilmu ekonomi, Bib. Loh, belajar ilmu ekonomi kok stres tuh gimana itu? Iya, Bib. Karena saya jadi tahu penyebab perang di jagat raya ini karena ekonomi. Orang-orang yang ahli ekonomi. Sebab orang kalau udah ahli ekonomi itu yang dicari duit. Dan udah kalau cari duit di ahli ekonomi, prinsip dasarnya adalah berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Mereka tidak pernah memperhitungkan caranya apapun, yang penting hasil. Jadi gak ada itu urusan kemanusiaan, perasaan, gak ada. Yang ada pokoknya bagaimana 0 jadi 1000, bagaimana 1 jadi 100. Angka semua urusannya, gak ada perasaan, gak ada. Gak ada ini kakak, ini adik, ini ayah, ini anak, ini paman, ini bibi, ini saudara, ini tetangga, ini sebangsa, setanah air. Gak ada, yang ada pokoknya bagaimana hartaku nambah. Maka terjadi perang di sana di sini karena perjualan senjata dan lain sebagainya. Nyawa manusia gak ada hitungannya. Nanti kalau saya berhasil, berarti saya akan jadi seperti mereka. Gak mau saya kuliah kalau hasilnya seperti itu. Bukan berarti jangan kuliah ekonomi, bukan loh ya. Ini contoh kasus anak yang dia berhenti kuliah karena dia berpikir ilmu yang dia pelajari tidak bisa dia terapkan. Ya, tidak bisa dia terapkan. Nah, yang kita pelajari selama SD, SMP, SMA sampai kuliah ini sebetulnya sesuai nggak ya sama ajarannya Allah Ta'ala? Banyak yang nggak sesuai. Ya, bukan nggak sesuai, banyak yang nggak sesuai. Karena apa? Kita belajar bergantung sama sarana. Sementara Allah mengajarkan bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu iman, Islam baru yang lain. Nanti gak stres. Tapi kalau yang lain dulu baru iman dan Islam, siap-siaplah masuk jurang kehancuran pikiran dan perasaan. Hidupnya akan berantakan, jadinya gak enak. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah 50 menit 59 detik. Sudah 56 menit, 1 jam kan saya bicara, kurang dikit. Ya. Nah, tadi kalau saya ngikutin sarana bicara itu tenggorokan sama lisan, betul. Kalau ngikutin sarana seharusnya saya ngomong cuma 15 menit. Cuma 15 menit karena di awal aja suara saya udah hampir gak keluar. Tapi karena saya gak mau bergantung sama sarana, semakin ke belakang semakin teriak, semakin ke belakang semakin lantang, semakin ke belakang semakin bersuara. Kenapa? Saya tidak mau bergantung sama sarana. Walaupun saya akan gunakan semua sarana, walaupun saya akan cari berbagai sarana, tapi kalau sarana nggak ada, gitu aja kok repot. Karena saya punya Allah yang maha memberikan sarana. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf, mudah-mudahan perkumpulan ini membawa manfaat dunia akhirat, dan rumah ini menjadi semakin barokah, semakin manfaat. Yang tinggal senang, yang datang senang, tetangganya senang,
semuanya senang dunia akhirah. Asyraq al-badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fi iraqani wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwa'a minna bi liqa' khairil anami wa bilighil mukhtar anna min salatin wa salami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, demikian telah sama-sama kita dengarkan tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Ali Yunus. Dan apa yang disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya, kita bisa praktekkan dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Dan juga alhamdulillah sudah ditutup dengan doa